sebelum pemutaran film kita akan ngobrol sama sutradara dan produser filmnya. Tapi sebelum itu aku mau ingetin dulu ada QR nanti di sini yang bisa teman-teman scan terus isi. Nah, akhirnya nanti akan ada quiz dari QR itu. Jadi kalau mungkin, nah ini QR-nya ya, silakan di scan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti ada hadiah di ujung acara. Gitu. Nah, aku langsung mau memanggil aja nih produser ini ya, produser dari mati ya mic-nya agak-agak. Oke, boleh ya. Nah, produser dari Climate Witness yang pertama Ridwan dari Yayasan Koaksi Indonesia. Mas Ridwan. Jangan duduk, aku kenal di sini boleh Mas. Iya. Oh gitu, boleh, apa-apa sih nyamannya aja. Jadi Mas Ridwan ini adalah manajer riset dan pengelolaan pengetahuan di Yayasan Koaksi Indonesia. Mas Ridwan fokusnya di mempelopori inisiatif-inisiatif transisi energi terbarukan, gitu ya. Dan beberapa proyeknya pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Air Tenam dan memperjuangkan proyek birukan atap, birukan langit oleh MRT Jakarta, betul. Oke. Nah, terus juga aktif membangun upaya keadilan iklim bagi masyarakat pesisir di Kupang ya Mas ya. Iya Mas Ridwan, di Kupang. Lihatin sepatu dulu ya. Kayak biar ingat udah diingat apa belum ya gitu ya. Oh gitu. Ya oke lah, kita ngobrolnya santai aja biar lebih konsen ya. Iya itu. Nah, lalu berikutnya Mas Adi Yuda Tirtana. Mas Adi, salam kenal. Mas Adi ini adalah sutradara dan videografer untuk Climate Witness. Nah, kedua series film Climate Witness ya. Udah ada series ya, tahun lalu ya. Tahun lalu udah ada series, tolong saya mati-mati terus ya. Terdengar di suara ini. Oke, jadi Climate Witness tahun lalu sudah ada. Filmnya tahun lalu sudah ada dan tahun ini ada lagi yang kedua. Nah terus Mas Adi sudah berpengalaman lebih dari 6 tahun dalam produksi foto dan video dan kolaborator dari PCA. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja Mas Ridwan dan Mas Adi, tapi mungkin aku pengen ke Mas Ridwan dulu ya. Jadi sebenarnya tuh awalnya gimana sih Mas untuk produksi film ini gitu? Udah langsung bisa kayaknya. Ya, jadi kalau awalnya sendiri film ini kan ini series kedua yang sekarang ya. Kita ada series pertama di tahun 2022 dan di launching tahun lalu 2023. Terus 2023 kita produksi yang kedua. Terus 2024 ini kita launching dari series yang kedua. Nah, kenapa bisa ada film ini? Karena kita pengen ada sebuah alat komunikasi yang beda gitu. Karena kalau misalnya kita campaign atau menyampaikan pesan lewat media sosial, mungkin sudah banyak orang melakukan itu ya. Organisasi juga udah banyak, dan Koaksi sendiri memang sudah sehari-hari lah kita campaign lewat media sosial. Nah, kemudian kita coba apa nih yang bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Oh, bisa melalui film pendek. Nah, akhirnya kita coba dengan bikin film series pertama, dan film ini latar belakangnya di Kupang semua. Yang series 1 juga di NTT maksud saya. Yang series 1 juga di NTT, series kedua ini di NTT, dan kita ngangkat cerita langsung dari aktor yang sudah melakukan aksi iklim gitu. Nah, film ini kita buat untuk pertama kita mengapresiasi mereka, karena kalau misalnya teman-teman lihat filmnya baik yang series 1 maupun series 2, mungkin ceritanya nggak begitu relate dengan kehidupan kita sehari-hari, karena yang mereka lakukan itu benar-benar lokal. Jadi mereka tergerak untuk melakukan penyelamatan lingkungan karena mereka merasa terancam, kehidupan mereka terancam, ekonomi mereka
berdampak, kesehatan mereka berdampak, dan akhirnya mereka melakukan aksi iklim tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Jadi memang tumbuh dari dalam dan kesadaran diri sendiri, dan mereka lakukan itu secara konsisten. Jadi ada yang udah 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang mungkin baru beberapa tahun belakangan. Nah, itu kita angkat supaya di lokasi-lokasi lain di luar Nusa Tenggara Timur gitu bisa melihat bahwa di NTT ini udah ada yang ngelakuin itu. Nah, jadi di lokasi lain mungkin ada orang-orang yang sudah melakukan tapi sedang bimbang gitu apakah yang mereka lakukan ini benar atau tidak, karena effortnya pasti berat banget ya kan. Nah, kita tampilkan film ini bahwa sebenarnya ada orang-orang kayak kalian yang sudah melakukan cara ini secara konsisten dan atas kesadaran diri sendiri tanpa adanya program-program tertentu. Nah, itu kita dokumentasikan, dan nggak hanya di peluncuran saat ini, tapi kita juga distribusikan lewat nonton-nonton bareng di berbagai wilayah supaya film ini bisa tersebar lebih luas gitu. Jadi kita pengen ada sesuatu yang berbeda dalam melakukan komunikasi di isu lingkungan. Nah, waktu itu tuh ada ini ya sih, kenapa NTT gitu? Apakah karena di situ udah lebih banyak inisiatifnya dibandingin daerah lain atau gimana? Di NTT karena kita melihat NTT ini sebagai replika Indonesia gitu. Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau-pulau, dan di NTT ini provinsinya juga terdiri dari pulau-pulau kecil. Jadi kita melihat mungkin aja kalau misalnya dari NTT ini bisa kita terapkan, bisa juga kita terapkan atau kita eskalasi ke luar NTT gitu, yang lebih luas khususnya Indonesia. Iya, dan aku suka banget sih di sini kan yang di highlight tadi ya inisiatif-inisiatif dari orang-orang lokal yang ada di sana gitu. Dan ini juga dekat dengan prinsip transisi energi berkeadilan yang jadi satu prinsip utama untuk kita bertransisi energi gitu. Jadi kalau dilihat nanti di film-filmnya itu tuh nanti inisiatif-inisiatifnya juga dia tidak membahayakan makhluk lain gitu. Dia ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak membuat pihak tertentu ini tersingkirkan, terutama mereka yang tinggal di sana. Itu sih yang bagus. Nah, terus aku juga pengen nanya ke Mas Adi, ini apa sih tantangannya untuk, pasti kan susah ya gitu untuk membuat film ini gitu, merangkum mana sih inisiatif-inisiatif yang akan kita highlight dan gimana sih highlightnya gitu. Mungkin bisa diceritain tantangan-tantangan selama syuting gitu. Mungkin kalau dari tantangannya sih satu wilayah ya, sangat jauh. Yang kedua itu perbedaan waktu, terus cara berbahasa. Dan untungnya kami setiap membuat film ini kami sudah punya tim sendiri, tim riset. Jadi gimana caranya ngemas pesan-pesan mana aja, karena saking banyaknya informasi yang kita dapat, tantangannya di situ tuh. Gimana caranya ngemas pesan-pesan ini menjadi sebuah pesan yang besar gitu. Tantangannya sih di situ. Nah, itu gimana ngerangkumnya? Jadi pesan untuk gimana sih cara meng-highlight pesan ini nih yang perlu kita sampaikan gitu. Itu kalau itu sih kita back to back lagi bareng sama orang-orang VCA. Jadi kalau misalnya kita dapat nih satu gambaran nih, ini pesannya bagus nih, kita balikin lagi nih ke misalnya ke produser, mau nggak yang mana nggak yang bakalan bisa diambil dari ini, bisa sinkron nggak dengan visinya gitu loh. Paling itu sih. Cek. Dan benang merahnya tadi ya inisiatif-inisiatif itu. Nah, mungkin selama syuting nemu hal-hal yang menyentuh atau yang menarik gitu yang paling diingat kalau dari Mas Adi. Contohnya yang paling ini ya, sampai kita sendiri tuh malu gitu pas di Flores kita ke Larantuka. Jadi kita ketemu sama ada namanya tokoh siapa namanya Kempi Hayon. Jadi mereka ini anak-anak muda yang selalu tiap minggu, itu bukan tiap minggu, hampir tiap hari mereka melakukan pembersihan sampah plastik di pinggir pantai. Jadi satu ketika pada saat kita mau syuting, kita kan sering bawa botol aqua, saking malunya kita
tanpa sadar, tanpa tergerak, oh iya ya kenapa ya kita harus pakai ini. Jadi kita tuh malu banget gitu loh sama mereka kalau kita pada saat pegang botol aqua, sedangkan mereka itu pakai tumbler, bawa tempat minum masing-masing yang harus di kita malu sendiri gitu. Jadi kalau kita mau minum itu kita harus jauh lari ke belakang mobil biar nggak kelihatan sama mereka, karena kita malu gitu loh. Mereka sendiri sadar, masih kita enggak gitu loh. Padahal kita ada dalam situ gitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang berbeda betul. yang itu sebenarnya berubah gitu. Iya. Dari hal yang sekecil itu pun kita sudah bisa menilai gitu loh, bahwa ini bisa gitu loh, ini bisa diubah gitu loh. Pola pikir masyarakat, apalagi kita yang di kota besar ya, mereka yang di sana bisa, kenapa kita enggak gitu loh. Mulai dari hal-hal yang kita mungkin anggap kecil tapi sebenarnya sangat dekat dan relate buat kita gitu ya. Kalau dari Mas Ridwan, apa nih yang paling melekat di ingatan? Itu sih, saya nggak ikut produksinya Mbak. Oh gitu, oke. Ya nggak apa-apa kalau dari dari sepanjang ini aja. Jadi kalau menurut saya tuh yang paling melekat ada di satu film yang series pertama ya. Itu tentang penjaga mangrove. Jadi di Desa Tanah Merah, Kabupaten Kupang, itu ada namanya Om Joni Mesak. Jadi Om Joni ini udah kurang lebih 20 tahun ngejaga mangrove sendirian gitu. Dan awalnya mereka nanam mangrove itu karena tadi, jadi yang awalnya bibir pantai itu jauh dari depan rumah dia, tapi kok tiba-tiba makin dekat. Nah, mereka merasa terancam sendiri, tapi pas ngajak warga nggak ada yang peduli. Akhirnya dengan inisiatif sendiri yang awalnya mereka tanam cuma berapa ribu bibit, terus kemudian dapat bantuan tambahan yang awalnya cuma sekitar 5 hektar. Sekarang kalau dihitung pakai citra satelit itu udah hampir 150 hektar luasan mangrove itu. Dan sekarang baru kepikiran sama mereka nih, warga di sana, udah seluas ini mau mereka apain. Dan ditindaklanjuti dengan dibentuk dengan perdes, terus mereka akan merencanakan ekowisata. Dan pada akhirnya inisiatif lain itu timbul, yang awalnya mereka nanam tuh supaya mereka bisa hidup lebih lama aja gitu. Mereka bisa lebih hidup mungkin beberapa tahun ke depan, karena semakin dekat bibir pantai dengan rumahnya. Terus mereka nggak kebayang dengan adanya mangrove itu akan menghasilkan ekowisata mungkin, atau misalnya jadi pusat penelitian. Jadi di Desa Tanah Merah itu sekarang jadi salah satu pusat penelitian mangrove di Nusa Tenggara Timur. Jadi universitas atau sivitas akademis yang dari NTT itu banyak yang melakukan penelitian di sana. Oke, jadi ini langsung aja nanti kita lihat di filmnya ya. Ini bincang-bincang kita singkat aja dulu sebelum nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Mas Ridwan dan Mas Adi. Nah, sebelum kita nonton filmnya nih agak banyak ya pembukaannya. Kita mau menyaksikan dulu monolog act. Jejak-jejak yang kores, jejak menuju dan keadilan. Kau dengar? Bumi kita menangis di tengah-tengah keganasan waktu yang tak kenal ampun. Kita tak perlu ratu adil. Kita perlu langkah yang adil, yang tetap bercahaya hari ini, esok, dan seterusnya. Langit, saksi bisu perjalanan kita, menatap penuh harap, juga penuh keraguan. Bumi, tempat kita menapak dan bernaung, bergulat dalam nestapa, menantikan uluran tangan kita. Aku mendengar jeritan angin yang membawa cerita tentang hutan yang hilang, tentang sungai yang mengering, tentang udara yang menyesakan.
Namun ada di dalam setiap tangisan itu ada kekuatan yang tersembunyi, kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk berubah. Di setiap langkah yang kita ambil ada harapan yang tumbuh, ada cahaya yang akan menuntun kita untuk menuju hari esok yang lebih baik. Kita adalah penjaga kehidupan ini, pengemban tugas dan amanah dari generasi sebelum kita. Pewaris bumi ini yang harus kita jaga, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk anak-anak kita, generasi setelah kita. Di tengah segala keraguan dan ketakutan, kita harus berani melangkah, menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi harapan di tengah keputusasaan, mengubah air mata menjadi senyuman, mengubah kehancuran menjadi keindahan. Langkah kita memang kecil, namun bersama langkah-langkah kecil itu akan menjadi arus yang kuat yang akan membawa kita ke pantai harapan, ke dunia yang lebih baik, di mana keadilan dan kedamaian bukan hanya mimpi, tapi sebuah kenyataan yang kita wujudkan bersama. Kita berdiri di sini di bawah langit yang sama, menatap masa depan dengan hati yang penuh harap, dengan tekad yang tak terkoyakkan. Kita tak perlu ratu adil, kita perlu langkah yang adil, yang tetap bercahaya hari ini, esok, dan seterusnya. Iya Kak, kita langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi kami di sini ramai banget, terlihat nggak ya di Zoom? Penuh studionya Kak, banyak banget yang nonton hari ini. Gitu. Kameranya panas. Agak bingung ya di situ ya, oke. Nah, pertama aku mau nanya untuk Kak Kempi dulu nih, Kak Kempi. Ini tadi kan Kak Kempi selalu berusaha untuk menyadarkan orang muda di sana tentang perubahan iklim. Nah ini gimana nih kesadaran mereka sekarang gitu seiring waktu? Kak Kempi udah melakukan berbagai macam gerakan di situ, kesadarannya gimana sekarang untuk terhadap isu perubahan iklim ini? Baik Kakak, selamat malam buat kita semua. Pertama-tama terima kasih banyak buat kegiatan hari ini, yang di flyernya membawa botol minum, mantap. Untuk di dalam tugas sendiri sudah banyak teman yang bergerak. Jadi hampir sebagian anak muda yang dulunya masa bodoh sekarang sudah banyak yang ikut peduli, punya kegiatan masing-masing, baik untuk sampah plastik khususnya, lalu penanaman pohon, lalu penanaman karang, dan edukasi ke sekolah-sekolah. Oke, nah itu gimana Kak cara menyadarkan mereka gitu? Mereka kok bisa tertular gitu untuk bergerak juga gitu? Gimana caranya? Sebenarnya tentu kayaknya kecil kan, bukan sama kayak Jakarta yang besar. Kita kecil, kemana-mana kita saling kenal. Jadi mungkin karena
pengaruh medsos juga, sambil kenalan kita dengan teman-teman baru, ada juga teman lama. Tapi pengaruh medsos sangat besar. Jadi kalau sudah berteman di medsos, artinya niat-niat baik yang sudah kita buat akan tidak harus 100% juga yang ikut, tapi teman-teman mulai bawa pelan-pelan ikut dan mempengaruhi juga teman-teman yang lain. Oke, nah sekarang ke Kak Cindy dulu. Nah Kak Cindy, ini gimana proses membangun komunitas orang muda di Desa Hewa, Kak? Bisa diceritain ke kita? Baik, terkait bagaimana membangun komunitas anak muda di Desa Hewa. Kalau kita membangun komunitas anak muda dengan kepribadian anak muda itu sendiri, dengan berbagai latar belakang, juga dengan pola pikir yang berbeda-beda, saya kira terputus sepertinya ya. Berusaha untuk menciptakan hal-hal yang kreatif agar di anak muda itu lebih tertarik untuk yang kita ciptakan itu kayak duduk ngobrol bareng, makan makanan lokal, terus kita mulai diskusikan hal-hal baik untuk bagaimana membentuk sebuah komunitas agar kita bersama-sama bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi dari berkumpul ya, terus jadi erat, terus kemudian bergerak bersama gitu ya Kak ya? Iya. Iya. Nah kalau Kak Kempi nih, aku mau nanya lagi, ini tuh ada kerjasama dengan pihak lain nggak sih Kak di gerakan ini? Jadi misalnya dengan pemerintah atau lembaga lain yang non pemerintah, mungkin kan sempat disebut di filmnya, tapi mungkin bisa diceritain andai kata ada bentuk-bentuk kerjasama gitu. Kalau pemerintah, kita memang lebih sering bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ini kita sering bersihkan masih di kita kota dalam kota, tapi kita menyasar tempat yang memang tidak bukan oleh masyarakat. Jadi kita di dalam tugas sendiri, masyarakat masih suka buang sampah sembarangan. Jadi kita tegur, bahkan ke pasar juga kita pernah pastikan sambil memberi edukasi ke para penjual. Lalu kalau untuk yang di luar pemerintah seperti dipilih tadi, baru dengan YLPS, Yayasan Pangan dan Kajian Sosial. Di sini LSM yang besar baru YPPS. Di situ kita sering diundang untuk menjadi pemateri yang di dalamnya ada UPD, ada masyarakat di lintas keagamaan, orang-orang muda dan para penjual UMKM. Tapi kalau untuk perusahaan sendiri di Larantuka ini mungkin kita baru punya perusahaan air minum yang memang belum terjalin kerjasama untuk perusahaan. Oke, nah kalau di tempatnya Kak Cindy itu gimana Pak untuk respons dari pemerintah daerah setempat gitu dengan kegiatan-kegiatan yang Kakak buat? Oh, ini masih di mute Kak kayaknya mic-nya. Okay. Baik, sejauh ini untuk respon dari pemerintah itu ketika kami sering melakukan promosi pangan lokal, terus kegiatan-kegiatan pemerintah di waktu-waktu terakhir itu mulai memberikan dukungan kepada kami. Terus di bagian pengolahan pangan lokal itu kemarin kita juga sempat diundang oleh pemerintah daerah untuk boleh menerbitkan NIB atau izin berusaha untuk produk olahan pangan lokal yang kami buat. Okay. Lalu terakhir kemarin juga kita sempat diperhatikan oleh pemerintah itu dari Direktorat KMA. Jadi kita ikut bersama untuk selain menggerakkan pangan lokal, kita juga bergerak di hubungan antara pangan lokal dan kebudayaan. Jadi saat ini kita berkolaborasi dengan teman-teman di Kabupaten Sika
kebetulan saat ini juga saya akan mulai besok akan bertugas di Palu E, belajar bagaimana bersama teman-teman muda di sini untuk terus mengembangkan dan menjaga kelestarian pangan lokal. Oke, jadi kerjasama dengan komunitas-komunitas lain ya, Kak ya juga. Ya. Nah ke Kak Kempi lagi nih. Jadi ada nggak sih sebenarnya masukan-masukannya dari Kak Kempi ya soal strategi yang perlu dibangun agar solidaritas orang muda ini semakin solid, terutama buat mereka-mereka yang mungkin tinggalnya di kota gitu. Kalau Kak Kempi ada masukan nggak soal itu? Ya baik, untuk mengajak orang muda di Karantuka sendiri ini memang kita komunitas yang paling kuat itu adalah komunitas keagamaan. Jadi memang untuk masuk ke sananya memang belum, karena baru komunitas-komunitas kecil yang dibangun karena kesadaran orang muda, kesadaran orang yang memang peduli. Jadi kita memang berjuang supaya soal kebersihan ini harus masuk di komunitas-komunitas orang muda, karena keagamaan, karena memang banyak di dalam kita ini. Lalu kita juga berharap setelah kita bisa bergabung dengan komunitas keagamaan ini, kemudian kita bisa menyasar ke dinas-dinas yang berkaitan dengan lingkungan, dengan alam. Jadi sehingga pesan yang kita sampaikan lebih luas. Jadi pendekatannya berbasis komunitas ya, melakukan pendekatannya gitu. Oke. Nah, kalau Kak Cindy gimana Kak? Kalau ada cara-cara tertentu nggak? Pertanyaannya mirip dengan Kak Kempi, gimana sih biar orang-orang tuh mau bersolidaritas, mau bergerak juga kalau di sana? Ya, kalau untuk di wilayah saya, agar semakin banyak orang yang bersolidaritas dan semakin ikut bergabung atau terlibat untuk kerjasama, kita di sini kita lebih kepada memperkuat promosi. Terus juga kemarin kita bangun kerjasama dan kolaborasi dengan Dewan Pastoral Paroki, sehingga dari kolaborasi itu kemudian Dewan Pastoral Paroki mengumpulkan para ketua stasi juga ketua-ketua KBG, lalu mulai berdiskusi bersama untuk bagaimana melakukan kerja-kerja baik dalam menjaga dan melestarikan bumi. Terus untuk teman-teman muda juga kemarin kita sempat berkolaborasi dengan teman-teman muda OMK separoki. Kebetulan sekarang lagi persiapan menyongsong SVDJDI. Jadi di situ kita terus berkolaborasi untuk bekerja sama menjaga dan melestarikan bumi, serta terus mengupayakan kelestarian dan keberagaman pangan lokal agar tetap berlanjut. Oke, terima kasih Kak Cindy. Nah, Kak Cindy dan Kak Kempi, kami mau ngobrol dulu sama yang ada di ruangan ini sekarang. Tapi tetap di sini, mungkin nanti teman-teman di sini ada yang akan tanya-tanya. Jadi tetap di situ dulu sebentar. Siap, Kak. Iya, terima kasih. Nah, aku mau ke Mbak Arti dulu nih. Jadi apa sih sebenarnya tujuan awal dari kampanye ini? Oke, mungkin nanti Kak Ridwan boleh tambahkan ya. Boleh. Kita boleh main lempar-lempar pertanyaan, boleh kan ya? Jadi memang kampanyenya mungkin sedikit perkenalan dulu ya. Kita sebuah jaringan yang namanya adalah Voices for Just Climate Action atau Suara untuk Aksi Iklim yang Berkeadilan. Memang yang berisikan beragam organisasi dan juga komunitas gitu. Salah satunya bekerja sama dengan komunitas di Desa Hewa, lalu juga di Larantuka gitu ya. Yang mana tujuannya memang untuk mendorong dan menyuarakan narasi-narasi tentang solusi iklim yang berbasis lokal. Berbasis lokal itu apa sih maksudnya? Yang dipimpin oleh kita sendiri gitu ya, yang sesuai dengan konteks di daerah kita dan lain-lain. Dan kita percaya bahwa setiap orang, setiap kelompok itu pasti punya punya resource dan modalitas dan punya
langkah gitu ya untuk yang bisa dilakukan sekecil apapun atau sebesar apapun gitu untuk mengatasi krisis iklim. Makanya kalau teman-teman lihat gitu ya di flyernya dan lain-lain ada kita hashtagnya, salah satunya adalah langkah hari ini. Jadi tadi ada juga di film-film gitu ya, dimana untuk menyuarakan dan mendorong bahwa semua orang dari kita, masing-masing individu ini sebenarnya bisa punya peran kok untuk krisis iklim gitu. Mungkin secara masalah tuh sebenarnya banyak yang bilang ini masalah berat, iya, masalah kompleks, iya gitu. Tapi kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membangun solidaritas kolektif, solidaritas kelompok. Jadi memang kita mau mendorongnya dari diri sendiri dulu gitu. Itu makanya salah satu kampanyenya. Yang kedua, di hashtagnya juga ada adil untuk bumi gitu ya. Teman-teman juga tadi lihat itu salah satu tujuannya untuk mendorong narasi-narasi bahwa isu perubahan iklim ini tuh dampaknya dirasakan berbeda-beda loh gitu. Mungkin yang dirasakan teman-teman atau kita semua di Jakarta mungkin berbeda dengan yang dirasakan oleh Kak Kempi dan Kak Cindy gitu ya. Atau misalnya tadi di sesi pertama sempat terbahas mungkin yang dirasakan oleh perempuan bisa jadi berbeda dengan yang dirasakan oleh laki-laki, dan ada ketimpangan gitu ya, atau ada kesenjangan gitu yang menyebabkan krisis iklim mungkin dari banyak emisinya tuh dari perusahaan-perusahaan besar, dari negara-negara yang berpendapatan tinggi gitu ya, dari masyarakat yang pendapatannya juga lebih tinggi, tapi ternyata dampaknya tuh dirasakan secara lebih rentan oleh orang yang tidak berkontribusi sebesar itu terhadap krisis iklim. Makanya ada salah satu kampanyenya adil untuk bumi. Tapi kita juga percaya, nah ini mungkin aku abis ini akan lempar ke Karidwan, boleh ya? Sebagai manajer riset ya, bahwa pesan positif itu penting gitu ya untuk mendorong kampanye krisis iklim gitu. Apalagi banyak kritiknya ya, mungkin teman-teman ini kampanye krisis iklim ini cuma diomongin sama aktivis-aktivis lingkungan gitu kan, atau yang sama akademisi atau sama pemerintah saja gitu. Gimana kita caranya mengajak masyarakat lebih luas gitu ya untuk bisa bergabung dalam aksi ini. Makanya kita merasa pesan positif itu penting. Nah mungkin Kak Ridwan bisa cerita sedikit tentang contoh-contoh kampanye positif. Lempar bola boleh? Boleh. Gimana tuh cara mendekatkan isunya ke masyarakat selain lewat film ini, Mas? Mungkin bisa. Kok seperti tertekan ya? Santai aja lah, padahal kita nanyanya slow. Iya. Gimana Kak? Gimana ya? Jadi sebenarnya kenapa kita pakai kampanye yang lebih positif? Karena pertama kita pengen ngebuat ini tuh bisa lebih masuk ke semua ke semua arena gitu. Maksudnya nggak hanya di kelompok-kelompok tertentu aja. Karena kalau misalnya kita pakai narasi yang negatif, mungkin ada teman-teman lain yang sudah pakai itu, dan udah beberapa kelompok bisa mereka masuki gitu. Dah kita pengen masuk ke kelompok-kelompok yang memang belum terjamah dengan kampanye-kampanye aksi lingkungan ini atau kayaknya HP aku, maaf ya, coba ya. Kayak gitu. Dan kenapa lewat film dan tone positif. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi nonton kan kayak lagunya riang gembira gitu, terus penuh dengan semangat. Karena sebelumnya kita udah melakukan riset bahwa di YouTube, khususnya di platform YouTube itu beberapa tahun belakangan ini nggak ada kampanye atau film yang dia menceritakan tentang perubahan iklim tapi dengan tone yang lebih positif kayak gitu. Jadi tone-nya itu mengerikan gitu. Nah kalau misalnya kita masuk dengan mengerikan kayak gitu sih, yang akan masuk, maksudnya yang akan menerima itu pasti orang-orang yang memang udah tertarik sama isu lingkungan. Karena kita tahu yang namanya perubahan iklim itu bukan sesuatu hal yang fun, bukan sesuatu hal yang menyenangkan, itu memang sangat menakutkan gitu kan dampaknya. Tapi kita coba untuk mengkreasikan ini supaya orang-orang yang tadinya belum ngeh bahwa perubahan iklim ini sedang terjadi, bahwa dampak lingkungan yang akibat perubahan iklim ini sangat mengerikan,
itu kita masuk lewat kampanye-kampanye yang lebih positif, kayak ngajak orang-orang buat apa sih yang bisa kalian lakukan hari ini gitu. Entah sesederhana ngabisin makanan kalian, atau misalnya sesederhana kalau selesai kegiatan langsung dimatiin lampu di ruangan. Itu kan simple banget, nggak perlu keluarin biaya, nggak perlu belajar apapun gitu, tapi itu bisa dilakukan. Nah, kemudian kenapa lewat film? Karena untuk kita bisa menyuarakan ini, sebenarnya kita banyak produk-produk lainnya gitu. Kalau kita ingin menyuarakan ini ke kelompok, misalnya ke kelompok pemerintahan, kita pakainya basisnya riset dan policy brief. Kita buat itu juga. Nah, kalau misalnya kita ingin ke komunitas lokal di sana, kita ada kegiatan kayak semacam komunitas bareng, community gathering juga ada. Terus juga kita ada konser musik sebenarnya juga ada, kita pakai untuk menyuarakan aksi iklim ini. Nah, lewat film juga supaya jangkauannya lebih luas, karena kan kita nggak pengen kita menyuarakan nih, kita cerita ke teman-teman, di NTT terjadi dampak perubahan iklim gini loh, tapi teman-teman tuh nggak ngelihat langsung gitu, cuma dari omongan saya. Apakah teman-teman bisa percaya? Kan enggak. Makanya kita coba gimana nih yang di sana nih, kita coba dokumentasikan, terus kita sampein ke teman-teman supaya orang-orang lain tuh bisa lebih percaya. Terus juga kita mengajak bahwa ada langkah hari ini yang bisa teman-teman lakukan tanpa harus teman-teman menjadi seorang aktivis, tanpa harus teman-teman menjadi seorang sarjana ahli lingkungan atau apapun yang berkaitan sama lingkungan. Iya, dan itu jadi kayak kita juga ngerasanya hopeful dan nggak pesimis kalau misalnya nggak ada yang kita bisa lakuin nih. Ya udah gue menderita terus lah, nanti gue nggak ada gitu kan, nggak kayak gitu ya. Karena kalau kita merasa menderita itu akan berdampak pada tubuh kita sendiri. Oh gitu ya, kayaknya pengalaman ya yang habis diinfus. Iya, jadinya kampanye positif, orang bisa lebih relate, orang bisa bergerak, dan juga ya tadi auranya kayak hopeful gitu ya. Bagus. Sepakat. Nah, aku kalau dari Mas Adi nih, iya kan? Nggak apa-apa, gampang pertanyaannya gitu. Kenapa pada tegang loh? Padahal kita ketawa-ketawa dari tadi. Nah, jadi kayak tadi kalau di Mas Adi sendiri tuh gimana sih nerapinnya? Kalau tadi kan ini udah, aku pengen tahu aja sih. Kalau ini kan tadi dari VCA udah bikin kampanye. Oh, iya nih kampanye-kampanye positif. Nah, terus aku pengen tahu Mas Adi sebagai kolaborator VCA yang udah lama, kira-kira aksi-aksi apa sih gitu yang bisa menurut Mas Adi bisa kita lakukan? Kalau tadi kita udah sempat ngobrol di awal tadi yang soal minuman kantong plastik itu pakai tumbler. Nah, mungkin ada cara-cara lain yang juga berkaitan dengan karya atau apa gitu? Wah, kesusahan ya pertanyaannya. Jadi sungkan. Iya. Kalau selama ini yang Mas Adi rasain selama siapa tahu di dunia film gitu dengan VCA gitu, biar teman-teman juga ngerti, oh iya maksudnya langkah hari ini belajar dari kolaborator gitu. Aduh. Ini phone of friend yang ceritanya ya, bisik-bisik. Malah ngobrol sendiri. Atau gini, Mas, ini karena kita udah kerja bareng lama nih teman-teman. Jadi dulu tuh awal-awal Mas Adi tuh kalau bikin video batch pertama kita, itu lagunya tuh lagu-lagu ding-ding, lagu-lagu serem gitu kan. Terus memang akhirnya dengan kita sering ini ya Mas, sering banyak diskusi dan lain-lain juga, Mas Adi banyak juga cukup membantu kita juga ya untuk ketika bikin film ini gitu. Nah mungkin bisa diceritain Mas, kayak menurutmu ketika lagi bikin film ini perasaannya seperti apa? Apakah hopeful juga gitu? Jangan-jangan yang bikin juga nggak hopeful. Semoga tidak demikian ya. Yang pasti sih hopeful ya. Banyak pelajaran sih sebenarnya kita dapat dari situ.
contoh yang seperti tadi yang gue bilang di awal. Terus yang kedua itu lebih sadar akan punya rasa empati terhadap lingkungan gitu loh, melihat itu. Jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana tuh jadi lebih. Mungkin Miko bisa lebih baik mungkin. Ini feedback. Jadi lebih berempati lah terhadap lingkungan, terus bisa memperlihatkan ini ke anak muda gitu loh. Dengan kalau buat saya sendiri sih, kalau masukan untuk yang sekarang ya, bukan cuman hanya film dokumenter yang bisa kita bikin dari sini gitu. Karya seni lukis kah atau apakah? Mungkin bisa dari buku kah? Atau bisa film pendek ya. Kalau ini kan dokumenter nih. Kalau saya sih kita buat film pendek yang menceritakan memang karya anak lokal dari sana gitu loh. Karena mereka yang tahu budaya mereka yang tahu pola pikir mereka seperti apa, mereka tahu bagaimana cara menanamkan prinsip-prinsip itu pada kehidupan mereka di lokal sana gitu. Kalau menurut gue sih itu gitu, yang selama ini gue lihat. Ya. Ya di sini bikin pelatihan, bikin film di situ. Oke, nah sekarang untuk teman-teman yang ada di sini, ada yang mau bertanya ke Kak Kempi, ke Kak Cindy, atau ke, iya silakan. Oh iya boleh, kedengeran ya. Oh iya yang di sana, bener juga. Mati. Ini aja kali, kayaknya lebih aman tadi. Oh, Abang Adit. Yang ini Abang Adit. Mau nanya kita, kesulitan selama syuting di sana, pengambilan gambar di situ itu kesulitannya paling besar itu yang dialami apakah? Terus buat lokasi itu buat aktivis yang di sana gitu ya, itu kan ada perbedaan kebudayaan dan bahasa, itu gimana cara memasuki kebudayaan mereka dan bahasanya mereka gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kita tampung ya. Dijawab. Dijawab. Tantangan. Cik, tantangannya kalau kita dari sini cuaca sih, karena di sana terasa banget perubahan iklimnya itu terasa banget. Yang kalau kita di sini mungkin jam 5 atau jam 4 subuh itu masih terasa masih bisa ada seger-segernya, di sana enggak, apalagi di daerah pesisir ya. Itu panasnya minta ampun. Jadi itu tantangannya mengganggu, selain mengganggu dan sama kita sendiri, mengganggu di alat-alat juga gitu. Kadang-kadang bisa jadi alat kita yang overheat apa segala macam. Kalau untuk masalah bahasa, untung saya dari belahan dari Indonesia Timur juga, sebagian timur juga. Jadi kalau untuk sambat jadi kalau untuk masalah bahasa sih masih bisa masuk lah, masih bisa masuk. Karena banyak teman juga yang dari Indonesia Timur, jadi logatnya sudah familiar lah dengan kita, dengan saya. Paling itu sih tantangannya. Hanya mungkin kalau untuk yang kru-kru yang lain yang belum ini, emang ada agak ada keterbatasan bahasa sih. Jadi saya harus terangin lagi ke teman-teman kru yang lain. Mungkin maksudnya maunya seperti ini, mungkin bisa diakomodir. Oh iya, baru diikutin maunya gitu, baru terasa. Gitu sih Mbak. Oh, boleh silakan. Boleh tanya dong. Boleh. Soalnya pecah. Buat kakak yang apa sih? Oh iya, pakai aku mau tanya sama kakak yang guru matematika. Oh, Kak Cindy, gua tuh selalu sama matematika bener sumpah Kak. Ampun Kak kalau suruh ngitung bener. Jadi gini, sama abang siapa abang yang di sana yang pakai kumis?
Bang Kempi, ya Abang ganteng, saya mau tanya. Maaf ya, biasa ibu-ibu gatel. Iya. Jadi enggak gini. Saya kan di grup PMAP ya. Kita PMAP ya kita. Saya mau tanya, gimana sih caranya biar masyarakat itu yuk semangat gitu. Kita kan ngajak nih pelan-pelan. Kadang-kadang kan masyarakat tuh kadang suka tampeng ya, suka susah dibilangin kan. Bener nggak sih? Kadang kita ngajak, ngapain lu begitu? Bener nih di sini. Nggak ngerti tampeng ya. Maksudnya itu gimana ya? Kepala batu susah gitu. Gimana caranya biar mereka mau gitu loh, tanpa kita harus maksa-maksa gitu. Gimana sih caranya gini? Karena kita juga kan, yuk kita ngajak. Saya juga pengen di Jakarta. Saya tinggal di Citayam, Bogor. Jadi saya di Citayam dikenal dengan Pononon namanya kalau ketemu saya. Pononon. Jadi gimana caranya mereka tuh mau dengan kesadaran diri sendiri gitu loh. Yuk kita bersihin di sungai, yuk kita bersihin di pantai gitu. Gitu. Satu. Yang kedua sama yang kakak Cindy gitu. Mau memberdayakan ibu-ibu membuat makanan lokal menjadi bagus gitu. Itu caranya gimana? Terus apa ininya? Kendala-kendalanya? Begitu. Itu aja. Kali saya bisa memberdayakan warga Citayam kan. Makasih. Cukup terdengar Kak Kempi pertanyaannya sama Kak Cindy? Cukup ya, silakan dijawab dulu Kak Kempi. Ya baik, terima kasih kakak ini. Kalau saya, karena namanya juga cinta alam, kadang memang ada saatnya ada titik jenuh. Tapi memang panggilan jiwa selalu memanggil. Jadi kita memang fight terus. Kalau untuk mengajak teman, masyarakat, saya mulai dari lingkungan kecil saya dulu. Kadang memang berat. Di lingkungan saya, tempat tinggal saya saja memang masyarakat dulu hampir 100% itu memang buang sampahnya ke pantai karena kita daerah pesisir. Tapi kita bergerak, saya punya teman satu, itu memang jiwanya seperti saya. Jadi kita dua selalu memulai aksi. Jadi mulai aksi membersihkan pantai, lalu ke rumah-rumah untuk mengambil sampah. Jadi ketika kita sering beraksi, memang dulu saya jarang-jarang posting untuk medsos ini. Tapi ternyata saya berpikir, ketika kita berbuat untuk lingkungan ini memang poin untuk bisa mendapatkan orang lain adalah melalui medsos. Jadi kita berdua kemudian buat FB yang lingkungan sendiri, IG juga, dia. Lalu dari situ kita posting dan akhirnya teman-teman satu mulai masuk, kita satu sudah lihat, mulai lagi datang. Tapi memang beratnya jika di masyarakat yang lebih berumur dari kita. Memang pola itu masyarakat memang susah, tapi kita terus untuk bergerak, posting di medsos. Akhirnya masyarakat mulai satu-satu, akhirnya dengan sendirinya tidak buang sampah lagi ke pantai. Lalu yang aksi terakhir, saya dan teman nama AB, itu kami mulai mural di pokoknya tembok-tembok kosong di sekitar kompleks. Tulisannya ya tulisan mengajak untuk tidak buang sampah sembarangan, tidak sampah. Lebih kepada tulisan-tulisan yang kita kan di sini banyak beragama Katolik ya, jadi kakak di sini kita coba pendekatannya melalui agama. Kita mencoba untuk kebersihan sebagian dari iman itu kita terus gaung. Dia masyarakat akhirnya berpikir, benar, bukan anak muda ini karena dia beraksi, tapi memang dia niat untuk jaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Akhirnya masyarakat pelan-pelan mulai sadar. Memang di masyarakat di kompleks kami akhirnya 100% tidak buang sampah lagi ke pantai. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Kempi. Kak Cindy,
tadi pertanyaannya gimana caranya ngajak ibu-ibu? Bagaimana caranya ngajak para ibu di sana? Baik, jadi saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi untuk mengajak ibu-ibu, awalnya sih agak sulit karena memang ibu-ibu ini, kalau untuk kami di wilayah desa Hiwa sendiri, ibu-ibu juga sering kerjanya di kebun mengolah lahan pertanian. Jadi kita mencari waktu-waktu luang mereka, terus kita ajak untuk bareng-bareng olah dan membuat hasil olahan itu untuk dijual dalam kemasan yang cukup menarik. Saya kira dengan terus membuka atau memberikan edukasi, lalu kita juga bersama-sama praktek. Dengan begitu membuat ibu-ibu tertarik. Lalu ketika kita menjual hasil olahan itu, ibu-ibu juga turut merasakan manfaat. Oh, ternyata ketika kita menjual, ekonomi kita untuk kebutuhan rumah tangga cukup terbantu. Jadi dengan begitu mereka tergerak untuk ikut terlibat bersama. Lalu yang berikut terkait tantangan-tantangan yang kami hadapi. Yang pertama itu terkait bagaimana keterlibatan ibu-ibu untuk terus bergabung dan terlibat aktif. Karena mereka dengan kesibukan setiap hari yang membuat mereka kelelahan. Jadi kita tuh untuk bisa mengumpulkan mereka. Jadi kita lihat ketika kesibukan mereka di kebun berkurang, baru di situ kita ajak mereka untuk bergabung. Jadi tidak saat mereka capek-capeknya lalu kita ajak untuk bergabung, saya kira itu agak sulit. Jadi kita cari kesempatan ketika mereka kerjanya agak luang, lalu kita ambil waktu-waktu luang mereka itu untuk sama-sama bekerja sama. Lalu tantangan kedua itu bagaimana kita membangun mindset orang-orang atau ibu-ibu di kampung dengan keterbatasan sumber daya manusianya. Jadi itu kita terus melatih mereka untuk melakukan hal yang sama itu berulang. Misalnya untuk buat keripik. Jadi kita ajarkan caranya itu perlahan sehingga mereka mudah memahaminya. Dan teknik untuk bagaimana kita olah, kita ajarkan dengan baik, dengan cara yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh mereka. Jadi kalau dari kami tantangannya itu hanya itu saja. Atau tambah lagi satu tantangan itu terkait bagaimana ketersediaan bahan baku. Mereka sering mengeluhkan bagaimana ketersediaan bahan baku pangan lokalnya, di mana saat ini kan yang mereka alami yaitu kondisi perubahan iklim yang mana sangat berpengaruh terhadap produktivitas hasil pangannya itu. Jadi di situ kami terus berupaya untuk mengedukasinya. Misalnya bahan baku olahan itu, misalnya salah satu jenis olahan lokal kami itu yaitu emping. Nah untuk emping ini, kalau misalnya kita tanam padi, untuk padi yang usia sampai pada panennya itu lama, maka itu kita ganti dengan padi-padi yang cepat usia produksinya. Misalnya salah satu jenis padi lokalnya itu hanya 2 bulan kita sudah bisa panen. Jadi itu yang kami terapkan di sini. Jadi kita mencari bahan-bahan pangan yang memang dia mampu beradaptasi dengan keadaan iklim di wilayah kita. Baik, itu saja dari saya, Kak. Terima kasih, Kak Cindy. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari yang di belakang aku? Mana? Iya mana? Oh, halo. Oke, selamat pagi, selamat sore. Oke, mungkin tadi sudah banyak dijelaskan ya terkait bagaimana tantangan dan lain sebagainya gitu. Mungkin sedikit bercerita juga ketika kita bicara NTT, saya pernah di Manggarai, di salah satu desa terpencil, itu pernah melakukan FGD juga, riset dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara pangan lokal, ternyata banyak kendala seperti itu, Kak Cindy gitu dan juga tim dari Humanis. Bahwasanya ketika saya dijamu oleh kepala sukunya, ternyata mereka di situ ya ketika bicara pangan mereka yang disajikan itu nasi, mie, terus kemudian ubi, sondaeng,
daun ubi seperti itu dan lain sebagainya, dan itu menjadi salah satu permasalahan mereka ketika edukasi yang diberikan kepada anak-anak melalui buku pembelajaran itu tidak relevan dengan apa yang ditemukan. Dan kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang akses pangan tadi yang seperti dikatakan Kakak Cindy, bahwasannya ya tadi keterbatasan akses terhadap pangan dan lain sebagainya itu juga terbatas gitu. Nah mungkin dan juga kalau kita bicara tentang sampah tadi ya, ketika kita bicara tentang botol, anak-anak di NTT khususnya di Manggarai itu ternyata menggunakan botol tersebut sebagai tempat minuman. Bahkan botol minyak yang biasa kita pakai makan itu dijadikan sebagai tempat mereka minum gitu. Bahkan ada juga yang pakai keran dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang menarik ketika kita bicara krisis iklim, ternyata itu beririsan dengan permasalahan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah mungkin dari teman-teman yang ada dari Kakak Cindy atau kemudian dari Kakak Kempi dan kemudian dari tim humanis, bagaimana cara advokasi yang mungkin kita bicara ini tentang praktik baik di tingkat lokal yang sangat lokal gitu untuk bisa diimplementasikan ke tempat-tempat lain gitu yang mungkin permasalahannya lebih kontekstual dan advokasinya juga pasti akan berbeda-beda. Mungkin apa sih tantangan dan mungkin upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa mengeneralkan dalam tanda kutip isu ini seperti itu. Terima kasih. Oke, dari Mbak Arti dulu aja, nggak apa-apa. Iya, pertanyaannya sebenarnya agak susah. Semoga bisa saling membantu juga ya. Ini kan kita saling berbagi ya. Sebenarnya strategi advokasinya salah satunya adalah ini juga gitu. Bagaimana kita bisa membawa cerita-cerita, solusi-solusi yang ada di tingkat lokal ke di sini, misalnya contohnya ke Jakarta yang mungkin tanda kutip lebih dekat dengan mengambil kebijakan di nasional. Tapi memang menurutku ada pedang bermata dua juga ya ketika kita bilang bagaimana sebuah solusi itu bisa diimplementasikan di tempat lain. Karena kita lihat ternyata krisis iklim ini kan dampaknya tuh sangat spesifik dan kontekstual gitu. Kadang-kadang kita bahayanya adalah kita pengen tanda kutip bilangnya scale up solusinya ternyata nggak cocok di tempat lain gitu. Nah itu yang juga berbahaya, seperti misalnya dulu mungkin tahu juga ya teman-teman kenapa pangan lokal hilang, banyak juga karena kebijakan-kebijakan kita yang sangat mengeneralisir dan standarisasi untuk makan beras gitu. Mungkin yang akhirnya berujung kepada tempat-tempat seperti mungkin tempatnya Kak Cindy atau di Sumba itu yang sebenarnya nggak terlalu cocok gitu untuk nanam beras, akhirnya terpaksa menanam dan akhirnya pola konsumsinya pun jadi berubah gitu ya. Dan juga bagaimana narasi-narasi, mungkin nanti Kak Cindy bisa tambahkan kan ya, Kak Cindy tuh suka bilang, aku meng-quote sedikit nanti Kak Cindy bisa tambahkan bahwa bagaimana kita bisa mengembalikan kebanggaan untuk kita bisa makan pangan lokal gitu, karena kita sudah hidup di mungkin lebih dari 10 tahun ya dengan sebuah standar pangan yang udah dibentuk oleh kebijakan kita yang sudah cukup lama gitu. Akhirnya ada rasa tidak percaya diri juga atau malu gitu misalnya untuk mengeluarkan pangan-pangan lokal tertentu yang padahal sebenarnya mungkin sangat adaptif terhadap perubahan iklim dan sangat sehat gitu. Jadi strategi advokasinya sih kalau menurutku pribadi salah satunya mengangkat diversity dari solusi-solusi terhadap krisis iklim. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada tadi ya standarisasi tadi, tapi kita ayo kebijakan kita bisa nggak sih kontekstual terhadap kondisi-kondisi di daerah gitu. Yang katanya otonomi daerah itu dibuat untuk biar bisa menangani masalah dengan konteks lokal, bisa nggak sih beneran kita terapkan, itu sebenarnya advokasinya gitu ya. Tapi tentunya itu dilengkapi dengan salah satunya ini dengan strategi kampanye biar publik juga tahu dulu, oh ada loh ternyata solusi yang berbeda-beda ini. Jadi ketika dari sisi individu dan masyarakat sudah sadar, harapannya juga bisa memberikan tekanan gitu ya kepada pengambil kebijakan untuk tidak menyamaratakan kita semua gitu, karena Indonesia ini besar sekali gitu ya, pasti solusinya pun bermacam-macam gitu sih Kak. Kak Cindy mau menambahkan? Baik Kak, jadi
saya kira bahwa untuk mengadvokasi orang agar bisa tertarik dan ikut terlibat bersama kita, saya ambil contoh terkait bagaimana untuk mereka kembali bisa mencintai dan kembali untuk melirik pangan lokal sendiri sebagai sesuatu yang sangat berarti. Saya ambil contoh kalau di wilayah desa saya itu memang saat ini mereka punya ketergantungan terhadap pangan instan itu sangat tinggi. Terus untuk mengedukasi mereka agar kembali melirik pangan-pangan lokal itu, saya kira awal-awalnya itu sangat sulit karena mereka memang ketergantungan terhadap pangan instannya itu tinggi sekali. Jadi awalnya itu kita dengan berbagai kegiatan itu kita sering mengajak mereka untuk bersama-sama olah dan konsumsi pangan lokal bersama. Nah, pada saat olah dan konsumsi itu kita juga menjelaskan bagaimana memastikan bahwa pangan lokal kita itu justru bisa menjamin kondisi kesehatan kita. Karena memang pangan lokal yang kita budidayakan sendiri itu kita sudah bisa pastikan bahwa ketika kita budidayakan itu kita sama sekali tidak melibatkan pestisida atau zat-zat kimia lain untuk proses pertumbuhannya, dan juga pada proses pengolahan sampai ke proses konsumsinya itu kita sama sekali tidak melibatkan seperti bahan pengawet makanan yang dibeli, sehingga itu sangat menjamin kondisi kesehatan mereka ke depannya. Jadi dengan begitu maka masyarakat atau orang-orang di sekitar kita akan lebih tertarik untuk mengikuti apa yang sudah kita buat. Lalu begitu juga dengan anak-anak usia dini juga, anak-anak kalau misalnya di tempat saya untuk mengedukasi anak-anak terutama anak-anak sekolah, kemarin saya bersama teman-teman muda local champion yang ada di Desa Hewa, itu kita melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Selain edukasi, kita juga bersama mereka ajak olah dan konsumsi pangan lokalnya bersama-sama. Nah, salah satu yang kemudian menjadi tertarik bagi anak-anak itu ketika misalnya di dalam organisasi di sekolah itu, khususnya OSIS, ketika mereka bingung ini mau melakukan sebuah kegiatan, tapi mereka punya dana yang terbatas. Nah, kami sebagai local champion yang mana kita juga membudidayakan pangan lokal sendiri, lalu kita menyumbangkan hasil budidaya pangan itu ke siswa-siswa ini, kemudian membantu mereka mengolah bersama. Lalu waktu itu kita buat semacam olah kolak baik di sekolah, lalu kita jualkan ke peserta didik. Dengan begitu kita melatih mereka untuk mencintai konsumsi pangan lokal, juga memberikan nilai tambah kepada mereka, memberikan bantuan atau sumbangan dari hasil penjualan itu, mereka kemudian bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan OSIS seperti kunjungan pertandingan bola. Jadi semakin banyak mereka yang tertarik untuk ikut melakukan hal baik seperti yang kita buat. Jadi itu contoh advokasi yang kami buat di sini, Kakak. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Kak Kempi. Baik, untuk advokasi ke pemangku kepentingan yang memang itu tantangan yang paling berat. Tapi semenjak saya keluar di dalam ini, kedua waktu ini hidup sama dinas pariwisata kerjasama, jadi saya cukup senang. Tapi harapannya memang harus lebih banyak lagi OPD. Tapi pendekatannya memang kita pakai pendekatan ke orang muda. Orang-orang mudanya memang kalau sudah mau peduli ya peduli. Jadi kita lebih ke orang muda itu. Dan memang seperti yang saya sampaikan di awal, memang di sini komunitas keagamaan sangat kuat. Jadi memang datang masuk ke komunitas keagamaan, muara kan melalui mimbar dan keagamaan, memang itu yang kita rasakan. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya Kak tadi yang nanya. Oke, nah jadi ini kita sudah hampir sudah azan, sudah hampir ada di akhir acara. Jadi aku mau mengingatkan lagi untuk teman-teman untuk ada QR lagi ya.
aduh gimana nih cara nampilinnya, yang bisa diisi lagi. Nah ini dia, silakan di scan lagi, diisi ulang, dan sambil mungkin aku kasih 1-2 kalimat kesimpulan. Intinya kita semua tadi kalau berdasarkan pembicaraan yang ada, kita semua bisa bergerak untuk mengatasi dampak negatif dari krisis iklim. Gitu, dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kita dan juga berjejaring dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Dan lagi yang seperti Mbak Arti sudah bilang, solusinya tidak hanya satu. Jadi alangkah baiknya bila kita juga sadar akan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Dan kalau aku lihat di film tadi kan, mereka intinya adalah kerja-kerja keperawatan. Mereka merawat kembali apa yang mereka miliki, mulai dari mangrove, mereka menjaga alam dengan mengurangi sampah gitu, dan juga menjaga untuk tetap makan pangan lokal dan tidak selalu mengonsumsi makanan instan. Jadi kesadaran-kesadaran terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita yang sudah memang jadi identitas kita dan kita merawat itu juga bisa berangkat dari situ. Jadi terima kasih banyak, dan untuk tadi yang sudah bertanya bisa maju dulu, ada hadiahnya. Ayo maju ke depan sini. Ibu yang dari Citayam mana? Oh udah nggak ada ibu Citayam. Ya gimana? Ayo kakak yang, aduh namanya siapa? Belum kenalan tadi ya. Yang pakai baju batik. Sini dulu. Oh iya, dan kita foto bersama juga.